Baik, kita akan mulai ibadah raya yang pertama pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kami ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin hadir hari ini di tempat ini, Saudara. Shalom, Saudara. Wah, saya belum melihat tangan-tangan yang semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Shalom, haleluya. Apa kabar, Saudara? Luar biasa, ya. Walaupun mungkin hari ini kita sepertinya sulit untuk ngomong karena dibekep sama masker, tapi saya percaya kabar kita luar biasa. Dan kami juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang hari ini tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite. Kami percaya Tuhan juga hadir di sana dan Tuhan siap melawat Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Sekali lagi dalam hidup ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, lawatilah setiap kami Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan, bahkan firman-Mu yang akan kami dengar. Kami percaya kami semua akan diberkati, kami semua akan dilawati. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan kami ya Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami selalu berkenan di hadapan-Mu, layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka setiap kita yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Ayo berikan tepuk tangan dong Bapak Ibu Saudara yang paling meriah. Kalau saudara tidak keberatan karena ada yang berjauh-jauhan, mungkin bilang saudara samping kanan kirinya, Allah kita dahsyat gitu. Allah kita dahsyat. Amin saudara. Haleluya. Kami diberi kuasa dari Raja Mulia untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Siapa yang percaya Kau punya Allah yang luar biasa, saudara bisa angkat tangan saudara. Ayo kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan Yesus. Mari katakan pujian ini bersama-sama saudara. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari kita sama-sama bertepuk tangan saudara. Kita mau terus memuji dan menyembah Dia. Hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini bersama-sama saudara. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersama, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersama, siapa jadi? Sekali lagi sama-sama katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, ayo sekali lagi sama-sama katakan saudara.
lagi bersama-sama saudara. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau luar biasa. Engkau ajaib. Yang percaya engkau punya Tuhan yang luar biasa, mari berikan tepuk tangan yang lebih lagi. Yang lebih lagi yuk. 1 menit saudara, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. 1 menit. 1 menit kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa bagi kami. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini saudara. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Saudara mau sama-sama menari bagi Tuhan. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji Tuhan. Biarlah semua menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayo sekali lagi kita katakan pujian ini saudara. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan saudara. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu dari tempat ini Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, kami percaya Engkau luar biasa bagi kami. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
semua memuji Tuhan, amin. Siapa yang mau terus memuji Tuhan sampai selama-lamanya, saudara. Haleluya. Baik, sebelum kita duduk, saudara, kita akan sama-sama memperkatakan apa yang kita percayai dan apa yang kita yakini. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Ayo kita deklarasikan bersama-sama, saudara. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Siapa yang merindukan Tuhan Yesus, saudara? Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami ingin menyembah-Mu. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau layak untuk ditinggikan. Terima kasih. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, sembah Kau ya Bapa, sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari jemaat Tuhan saja katakan puji di hadapan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, dimanapun engkau berada saat ini, jadikan ini menjadi doamu pada Tuhan. Sekali lagi saudara, di hadapan hadirat-Mu, yes, segala keangkuhan kami hilang Tuhan. Terima kasih. Yes. Mari bersama-sama, mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Sembah
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa kami baik, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Terima kasih, haleluya. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari tinggikan namanya saudara, mari muliakan namanya. Haleluya, ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara, katakan Yesus. Dari tempat ini Tuhan, dari tempat ini Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk, mari angkat kedua tanganmu saudara, dari tempat ini Tuhan Yesus, haleluya. Sekali lagi saudara, kita katakan bersama-sama, oh Yesus kami sembahkan, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya
Semangat sujud di hadapan-Mu dan ingat dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Mari kita buka kedua tangan kita, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Yang di rumah-rumah sembah Tuhan, semua sembah Tuhan. Oh, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia ada bersama-Mu, Dia ada bersama kita di tempat ini. Curahkan Roh-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara terima urapan yang baru, terima minyak yang baru, penuh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin saudara dan saya. Gloria Bapa di dalam menghadapi hari-hari yang ada saat ini. Percaya ada Tuhan di tempat ini. Dia mau menyatakan kebesaran kedahsyatan dalam setiap pribadi-pribadi Anda dan saya. Oh, jangan pernah batasi Tuhan. Kuasa dan mujizatnya terus terjadi dan masih ada dan pasti ada bersama kita. Dan selalu ada. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Cepat saja katakan, bless the Lord, bless the Lord. Sama-sama katakan, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Katakan, bless the Lord. Kita tepuk tangan di atas kita. Amin. His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Hallelujah.
apa yang baru. Gloria Bapa. Yesus. Udah, terima kuasa. Terima perkenanan Tuhan. Ora basika raboka rabasyandara Bapa. Terima. Fire. Terima. Menurut Kudus. Ora Jesus. Loga. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah diberikan, miskin diperkaya Tuhan. Tidak ada salah, bukan salah yang baru. Kami perlu Tuhan, kami perlu Kau Yesus, kami perlu Roh Kudus. Oh God, Yesus, penuh Roh Kudus. Ya Rabbah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berbicara atas setiap umat-Mu. Kau berbicara atas hamba-Mu. Kau berbicara atas setiap kami Tuhan yang ada di rumah-rumah. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Ibadah adalah kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dimuliakan, disenangkan oleh setiap pribadi anak-anak-Mu di tempat ini dan yang di rumah-rumah yang beribadah dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Taruhkan firman-Mu di mulut bibir lidah hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat kami semua terima. Di dalam nama Yesus Kau berfirman, haleluya. Yang siap semua terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan haleluya. 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 Panggil Yesus. Yesus. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Terima kasih para pemuji. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Semua baik-baik. Semua sehat-sehat. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya. Nah, hari ini kita ada di minggu kedua di bulan Mei ya. Kita bersyukur kepada Tuhan apapun yang hari-hari ini sedang terjadi, kita percaya semua atas rencana dan kehendak Tuhan. Semua ada dalam agenda Tuhan. Ya, kalau semua ada dalam rencana Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat ada saya terima di masa-masa seperti ini. Walaupun sepertinya agak sulit dan sukar kita hadapi. Tapi percayalah sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda dan saya. Ya percaya katakan amin. Yang percaya bertepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Dan pagi hari ini saya mau bicara tentang tema perkenanan Tuhan. Ya. Perkenanan Tuhan itu sangat luar biasa buat Anda dan saya. Ketika kita terima perkenanan Tuhan, maka apapun ya saudara saya sedang jalani, hidupi, karena Tuhan berkenan kepada Anda dan saya, pasti tetap ada dalam pertolongan Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan. Ya. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ya. Ya. Ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan Anda dan saya. Di luar jangkauan pemikiran kita. Saya mau siap terima perkenanan Tuhan pagi hari ini. Ya. Kita semua mau terima perkenanan Tuhan. Mujizat dan perkara supranatural akan dinyatakan kepada saudara dan saya ketika perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Ya. Nah, kita harus terus ada bersama dengan Tuhan, hidup berjalan dengan Tuhan, maka kita akan terima perkenanan Tuhan yang membuat kita boleh menerima yang baik, ya, bersama dengan Tuhan menghadapi hari-hari apapun situasinya, kondisinya. Saudara dan saya tidak hidup karena situasi dan kondisi, ya, kita hidup karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya. Nah, di dalam kamus Webster, ya, coba kita lihat di situ ada kalimat dikatakan apa sih perkenanan Tuhan itu? Bisa ditayangkan enggak? Ya. Nah, di dalam kamus Webster berkata perkenanan Tuhan itu atau favor, ya, itu adalah dikatakan sikap menyukai
dan memberikan perlakuan istimewa yang tidak adil pada seseorang. Ya. Perkenanan itu atau favor dikatakan adalah sebuah sikap menyukai dan memberikan perlakuan istimewa yang tidak adil pada seseorang. Ya, sesuatu yang tidak adil kita bisa dapatkan karena perkenanan itu. Ada favor of God, perkenanan Allah, perkenanan Tuhan. Itu membuat Anda menjadi seseorang yang mungkin bagi orang lain lihat nggak adil lihat Tuhan. Kok dia hidupnya enak, kok hidupnya dia ditolong Tuhan selalu, kok hidupnya dia terima berkat Tuhan selalu. Padahal masalah pandemi loh, masa susah ini. Tapi kok dia tenang-tenang aja, kok dia nyaman-nyaman aja, kok dia tetap ada dalam berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, luar biasa saudara. Ya. Ketika Tuhan menyatakan perkenanannya kepada seseorang, maka Tuhan akan memberikan perlakuan istimewa yang tidak adil dalam tanda kutip. Ya. Bukan berarti sifat Tuhan yang maha adil ya dikatakan menjadi hilang. Melainkan Bapak kasih Tuhan, Tuhan akan memberikan perlakuan istimewa yang tidak diberikan kepada semua orang. Ini dia saudara. Ya, maka saya katakan siapa yang mau terima perkenanan Tuhan? Ya, yang di rumah-rumah yang mau terima perkenanan angkat tangan juga. Ditepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, maka itu Bapak katakan, Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, di dalam Alkitab ada beberapa contoh saudara tentang ketidakadilan Tuhan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Ya, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Ya. Kisah Rasul 13 ayat 22 katakan begini saudara. Ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ya. Di situ kita lihat ambil contoh adalah Daud. Ya, dikatakan Daud adalah seorang raja menjadi raja menggantikan Saul. Ya. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kenapa Daud bisa berkenan di hadapan Tuhan? Bapak berkatakan di firman Tuhan katakan di situ adalah karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Katakan melakukan segala kehendak Tuhan. Nah itu dia. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara teman-teman sahabat-sahabatku di tempat ini yang ada di rumah-rumah saudara mau terima perlakuan tidak adil oleh Tuhan dalam tanda kutip arti perkenanan Tuhan tadi, seperti Daud terima perkenanan Tuhan ya, saudara dan saya, Anda semua harus melakukan segala kehendak Tuhan di zaman ini. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, siapa yang nggak tahu Daud? Siapa yang nggak kenal Daud? Kita tahu banyak cerita Daud. Ya. Ya. Bapak kasih Tuhan. Kenapa Daud bisa terima perkenanan Tuhan? Dikatakan tadi karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Padahal kalau kita lihat cerita Daud pernah salah. Ya, dia melakukan persinahan, dia mengambil istri orang, lalu berhubungan, ya, berzina, udah seperti itu ya, Batseba itu nama itu. Lalu suaminya Batseba yang bernama Uria dengan cara yang licik, ya, padahal Uria itu prajuritnya yang setia mengikut Daud, tapi dia bunuh dengan cara ditaruh di medan peperangan yang paling berat di posisi yang terdepan dengan maksud tujuan supaya dia bisa dibunuh atau mati. Cara yang licik yang paling jahat yang Daud sudah lakukan di dalam kehidupannya. Ya, tapi kasih Tuhan kita lihat, tetapi cerita menjadi lain ketika Daud ditegur Tuhan lewat Nabi Nathan.
Dia langsung mau bertobat kepada Tuhan sungguh-sungguh saat itu juga. Enggak tunggu lama, saudara. Dia bertobat. Nah, pada saat pertobatan itu dia lakukan serius di hadapan Tuhan. Maka Tuhan membawa kepada perkenanannya kepada Daud. Bapak kasih Tuhan, tapi contoh Daud jangan kita tiru. Ya, banyak orang mengambil sisi yang negatifnya ini Daud, saudara. Udah kita berdosa saja, enggak apa-apa. Daud aja berzina, Tuhan ampuni. Nah, ini banyak orang yang berdalih cerita Daud ini, saudara. Ya udah, kita nggak usah terlalu ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dosa aja, jalan aja, pokoknya hidup senang-senang aja. Nanti toh kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Daud aja berdosa, berzina, Tuhan ampuni, bahkan diberkati hidupnya. Nah, ini contoh yang artinya kita punya menangkap dengan cara sisi yang salah. Tapi Bapak kasih Tuhan, lihat, Daud jatuh dalam dosa, juga Daud terima hukuman dosa. Dosa is dosa, dosa adalah dosa. Upah dosa ada, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud artinya dia harus terima hukuman, walaupun dia sudah bertobat. Dia harus dihukum. Anak yang lahir dari Berseba itu akhirnya sakit, ya, sakit-sakitan. Dan cerita Alkitab mengatakan bahwa akhirnya mati dia. Hasil hubungan yang gelap, perzinahan itu Tuhan gak berkenan, anaknya mati, saudara. Apalagi terjadi terhadap Daud. Ya, anak-anak Daud, saudara, saling bertengkar. Amnon, anaknya Daud yang bernama Amon, memperkosa adiknya yang bernama Tamar. Adiknya sendiri diperkosanya. Ya, kacau. Lalu abangnya Tamar yang bernama Absalom marah kepada Amnon. Amnon dibunuhnya oleh Absalom. Kacau terjadi, kekacauan dari rumah tangga, keluarga Daud. Lalu Absalom juga ingin membawa kudeta kepada kerajaan Israel kepada bapaknya sendiri Daud. Daud ingin digeser sebagai raja karena dia ingin tampil menjadi raja. Absalom mengkudeta bapaknya. Daud lari-lari, dikejar-kejar. Ya, tapi kasih Tuhan, dosa adalah dosa. Memang Tuhan akan ampuni segala dosa-dosa saudara dan saya ketika kita bertobat, tetapi tetap upah dosa, akibat dosa itu akan mengikuti saudara dan saya. Arti jangan kata lain saya maksudkan di sini, kita jangan main-main dengan yang namanya dosa. Katakan amin. Ya. Nah, itu yang terjadi kepada Daud, saudara. Nah, karena Daud sudah selesai semuanya dan dia mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semua dosa, upah dosa, hukuman dosa sudah dia terus jalani lalui. Ya. Nah, pada saat itulah Daud ingin membangun bait Allah, rumah Tuhan. Tapi Alkitab katakan Daud tidak diizinkan kan? Daud udah selesai. Kamu sampai sini aja. Nanti yang bangun bait Allah adalah anakmu. Karena tanganmu penuh dengan darah. Tapi Daud nggak cukup sampai di situ. Karena kerinduan hatinya kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan rumah Tuhan. Ya, dia simpan segala sesuatu untuk rumah Tuhan itu boleh dibangun oleh anaknya. Wah, semua harta, emas, perak, semua, tembaga, semua. Dia simpan buat nanti anaknya yang akan membangun bait Allah itu. Dia siapin bahan-bahannya, saudara. Nah, inilah Daud, saudara. Mungkin Bapak Ibu kalau udah selesai diampuni Tuhan sudah cukup sampai situ, udah selesai. Urusan yang lain udah, itu urusan Tuhan. Lalu kita nggak mempersiapkan diri itu sesuatu yang lebih lagi, membangun bait Allah, membangun hidup kita dengan Tuhan. Ya, rumah kita di surga dengan serius, saudara. Makanya banyak anak tua sudah selesai bertobat, udah selesai, cukup sampai di sini. Dadah Tuhan, yang penting saya sudah bertobat kan? Daud tidak, Bapak Ibu. Kenapa dia terima perkenanan Tuhan? Karena dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Dia siapkan segala sesuatu untuk pembangunan rumah Tuhan, bait Allah, walaupun bukan dia yang membangunnya. Saya katakan teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di tempat ini, di rumah-rumah.
engkau memang sudah terima keselamatan. Tapi saya katakan hari ini tidak cukup sampai di sini, saudara. Apa yang kau bisa beri untuk Tuhan sekarang? Sebagai ucapan syukur dan terima kasihmu kepada Tuhan, karena engkau sudah diampuni dosamu, engkau terima keselamatan. Ini bicara kasih karunia, anugerah Bapak Ibu teman-teman. Saya tahu saya terima kasih karunia Tuhan, saudara. Saya terima anugerah Tuhan. Maka saya berjanji dalam diri saya sendiri, walaupun saya nggak ucapkan sama Tuhan, saya takut, saudara. Tapi dalam hidup saya berjanji, Tuhan, kalau saya diberkati, saya menjadi berkat Tuhan. Janji saya di dalam hati saya dan dalam doa saya sama istri saya kepada Tuhan, selalu setiap hari saya katakan demikian, saudara. Karena saya sudah menerima kasih karunia Tuhan. Saya mengerti kasih karunia itu, walaupun mungkin belum terlalu lebih dalam lagi, saudara. Karena pengertian saya terbatas. Amin. Amin Bapak Ibu. Semua saudara di tempat ini ada orang-orang yang sudah terima kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Pertanyaan saya, apa yang saudara kau beri untuk Tuhan? Apa yang sudah kau beri untuk Tuhan saudara hari ini? Apakah sudah diberkati menjadi berkat? Apakah Anda semua tempat ini sudah menjadi berkat? Anda semua sudah terima kasih karunia Tuhan, termasuk yang di rumah-rumah. Anda semua sudah terima kasih karunia Tuhan. Apa yang kau mau beri buat Tuhan di masa-masa ini? Bawa hidupmu seperti Daud. Dia mempersiapkan jalan. Dia mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan. Walaupun bukan dia yang harus membangun, tapi dia siapkan semua bahan-bahannya, semua yang dibutuhkan untuk rumah Tuhan berdiri. Nah ketika Daud meninggal, digantikan anaknya Salomo. Salomo tinggal enak, tinggal melanjutkan semua yang memang Daud bapaknya ingin buat. Tapi lihat beda saudara, Daud penuh dengan pergumulan dan masalah dan tantangan. Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi orang yang luar biasa. Tapi sebaliknya Salomo semua sudah enak, nyaman. Akhir hidup Salomo tinggalkan Tuhan. Ketika pandemi COVID-19 terjadi hari-hari ini, kita semua orang di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama, kesukaran yang sama, kesulitan yang sama. Tetapi saudara lihat, yang membedakan adalah hanya anak-anak Tuhan, orang-orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, itu dibedakan oleh Tuhan. Katakan amin. Maka saya katakan pagi ini, terimalah perkenanan Tuhan, supaya Anda terima ketidakadilan Allah itu, saudara, dalam tanda kutip, supaya kau dibedakan. Jangan nyaman, enak, lalu kita santai seperti Salomo, akhir hidupnya tinggalkan Tuhan. Sangat disayangkan, Salomo orang yang paling berhikmat Alkitab katakan. Tapi kok bodoh banget dia pada akhir hidupnya. Pengkhotbah katakan, dia katakan, semua sia-sia. Coba Bapak Ibu baca pengkhotbah. Semua Salomo katakan semua sia-sia. Kenapa di masa tuanya katakan sia-sia? Karena Salomo tidak bisa berbalik kepada Tuhan. Dia terikat dengan dosa-dosa dewa-dewa, para istrinya, berhala-berhala istri-istrinya, saudara, yang banyak itu, saudara. Dia tahu ada Allah Israel, Yehova, tapi dia nggak bisa berbalik kembali kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena dia terikat dengan dunia, dengan berhala-berhala, dengan kesenangan-kesenangan dunia bersama istri-istrinya, saudara. Saya katakan hati-hati. Ya,
Contoh yang selanjutnya dalam kitab, katakan kita dalam Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 6, di situ 16 katakan di dalam perjanjian baru. Ya, judulnya adalah perumpamaan tentang orang-orang upah di kebun anggur. Ya, Matius 20 ayat 1 dikatakan, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ingat ya, sepakat ya, 1 dinar ya sehari ya. Ya mereka siap, ya sudah kerja sana. Saudara dan saya adalah pekerja-pekerja Tuhan di kebun anggur Tuhan. Amin, amin. Semua kita. Bos kita adalah Allah, Tuhan Yesus. Kita ini pekerja-pekerja Tuhan. Kebun anggur ini adalah dunia ini, saudara. Di mana Tuhan tempatkan Anda dan saya dalam pekerjaan kita masing-masing, usaha bisnis kita masing-masing. Itu kebun anggurnya Tuhan, saudara. Dan lebih lagi saya, saudara, saya ada di rumah Tuhan sebagai hambanya. Saya hamba, saudara. Hamba yang tak berguna. Saya kerja di kebun anggur Tuhan. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergilah. Jam 9 bos ini, tuan ini pergi lagi lihat, ada orang yang nganggur-nganggur lagi. Dipanggil, mau kerja kebun anggur. Oke, kan nggak ada kerjaan, kerja. Masuk. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Dia lihat lagi sekeliling di jalan-jalan ada banyak orang yang nganggur-nganggur ya, diajak kerja lagi. Nah, mereka mau karena nggak ada kerjaan. Jam 12 masuk, jam 3 masuk, kerja di ladang, ke kebun anggur. Mereka kerja. Nah, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ya udah jam 5 petang soalnya, sepanjang hari kok nganggur. Ya, ngapain kamu di sini? Ya, nah dikatakan, ya, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Ya, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, kerja sana. Ya. Nah, ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Saudara, di sini ada ketidakadilan. Bapak Ibu, teman-teman, betul enggak? Yang kerja dari pagi-pagi 1 dinar, yang masuk jam 5 1 dinar. Enak banget tuh, kerja 1 jam 1 dinar, kerja 12 jam 1 dinar juga. Tidak adil, bos. Marah-marah mereka yang datang lebih awal itu. Bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya mereka masuk terakhir bekerja 1 jam. Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat, menanggung panas terik matahari. Saudara, bagaimana saudara dan saya? Jam berapa kita masuk di kebun anggur Tuhan untuk bekerja? Dari pagi sampai pagi suntuk. Jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 petang. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?
Ya. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau katakan perumpamaan ini saudara, buat kita semua. Bapak Ibu saudara dan saya adalah pekerja-pekerja yang masuk di pukul 5 petang. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Saudara adalah generasi yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Last minutes. Orang-orang yang dipanggil Tuhan yang terakhir di generasi terakhir ini, saudara. Yang di rumah-rumah dengar baik, Anda adalah orang-orang yang bekerja dipanggil Tuhan yang terakhir. Maka jangan main-main Bapak Ibu kasih Tuhan. Dengan peristiwa keadaan pandemi yang belum selesai berlarut-larut ini, saudara, ada maksud tujuan Tuhan supaya orang-orang semua datang kepada Yesus, bertobat sungguh-sungguh, percaya, terima keselamatan. Kalau enggak, saudara, mati, masuk neraka. Nah, main-main, saudara. Maka teman-teman yang percaya Yesus hari ini, engkau terima kasih karunia, engkau terima perkenan Tuhan hari ini, itu pun serius. Bukan waktunya kita santai. Supaya kau terima yang baik. Supaya yang terakhir yang menjadi terdahulu, saudara. Jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terakhir. Binasa. Bapak kasih Tuhan, kita nggak punya banyak waktu. Saudara rasanya tidak punya banyak waktu. Kita ada di waktu masa injury time. Saya udah dapat itu 2-3 tahun terakhir. Injury time, waktu tambahan. Ya. Tuhan ingatkan kepada saya tahu itu, saudara. Makanya saya betul-betul harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Kemarin besok ada baptisan ya. Saya pikir kita harus baptis anak-anak yang sudah ingin dibaptis. Akhir bulan ini akan ada baptisan. Saudara yang belum dibaptis mau baptis, siapkan dirimu. Akhir bulan Mei akan ada baptisan. Anak-anakmu yang mau dibaptis silakan baptis. Saya mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Ini bukan sesuatu yang main-main. Di masa pandemi, saudara. Ya, yang di rumah-rumah dengar, kalau Anda ada anak-anakmu yang mau dibaptis, siapkan diri. 12 tahun ke atas, daftarkan segera. Karena ada pengarahan, ada bimbingan dulu. Pengarahan untuk baptisan. Ini masa-masa yang betul-betul serius. Mempersiapkan segala sesuatu. Nanti saya akan bikin pemuritan. Ya. Kita akan bikin pemuritan supaya semua generasi dipersiapkan menjelang kedatangan Tuhan. Yang siap katakan amin. Yang siap itu tangan buat Tuhan. Haleluya. Ini waktu Tuhan. Ini waktu perkenanan Tuhan. Ya, kita nggak mau nunggu pandemi selesai. Mau kapan selesai, saudara? Apa kita selesai dulu pandemi baru ibadah? Terlambat, is late. Terlambat, saudara. Inilah waktu perkenanan Tuhan, inilah waktu Tuhan. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, jangan terlambat, saudara. Jangan terlambat, jangan terlalu santai itu. Jangan dikakut-takuti dengan virus A, virus B, macam-macam virus. Lalu kita nggak bergereja, kita nggak ibadah, kita nggak melayani Tuhan. Is late, terlambat. Duduk tangan buat Tuhan, haleluya. Message. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh
Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Saudara janji ya. Janji ya. Melayani Tuhan. Amin. Amin. Jangan tunggu waktu kita sedikit. Akan terjadi penuaian yang besar. Jiwa-jiwa akan datang kepada Yesus hari-hari ini. Siapa penuainya? Kita semua. Amin. So siap? Yang siap katakan amin. Kita tangan buat Tuhan. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ya ya, ku jawab ya, ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya ya ya. Beri tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan itu penting di dalam saudara dan hidup saya. Ya, yang terpenting dari perkenanan Tuhan itu adalah bicara apa? Salvation, keselamatan hidupmu. Ya, jangan sia-siakan. Bagaimana cara untuk berkenan kepada Tuhan? Kita lihat Ulangan 28 ayat 1. Ya, cara untuk berkenan kepada Tuhan ada banyak ayat-ayatnya, saudara. Ini yang saya ingat aja. Ulangan 28 ayat 1 katakan apa, saudara? Coba ditampilkan, kita baca sama-sama. Dikatakan begini, 1, 2, 3 kita baca. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Today, now, saudara dengar kata Tuhan dan kau melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan menjadi bagian saudara saya, terima dari Tuhan. Saudara hidup bukan karena situasi dan kondisi, katakan amin. Mau situasinya jelek ke, buruk ke, apapun namanya itu saudara kondisinya. Kalau Anda terima perkenanan Tuhan, jangan khawatir. Jangan pernah takut. Ya, maka ketidakadilan Allah itu menjadi bagian saudara dan saya karena perkenanannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama lagi. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau engkau ada duduk di gereja pagi hari ini di tempat ini, Anda ngerti enggak kenapa Anda di tempat ini? Saudara-saudara, sahabat-sahabatku, teman-temanku, ya saya katakan sekarang saya banyak bicara sahabat, saya nggak mau lagi bicara teman-teman, itu hanya biasa-biasa. Saudara juga biasa-biasa, tapi kalau namanya sahabat, sahabat bisa lebih baik daripada saudara. Nah, saya ingin membangun persahabatan dengan jemaat Tuhan, dengan kita semua. Amin. Ya, kita keluarga Allah di tempat ini, kita sahabat-sahabat. Kita akan saling menolong, saling mengerti, saling mendoakan, saling menasihati, saling mendorong segala sesuatunya untuk sama-sama rapture. Yang siap rapture katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya, jangan tunggu kematian saudara, rest in peace. Jangan tunggu ya. Saya katakan nama Tuhan, Tuhan kalau saya mau rapture aja Tuhan, jangan lewat 2 kali 1 meter itu saudara. Rest in peace. Udah gak ada guna saudara, kalau sudah rest in peace, apa yang mau saudara kerjakan? Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah dalam hidup saudara dan saya jelas. Ketika kau ada di gereja saat ini, kau percaya kepada Yesus, itu adalah rencana Allah dalam hidup semua orang. Saudara dan saya percaya kepada Yesus. Engkau ada dalam rencana Tuhan yang besar. Engkau ada dalam karya keselamatan Tuhan yang besar. Jangan sia-siakan itu. Jangan terlambat. Katakan amin. Jangan terlambat saudara. Ketika engkau sakit mau ngapain? Mau layani Tuhan dengan kondisi yang sakit? Ada orang yang menyesal ketika dia sudah menjadi tua dan tidak berdaya. Miskin lagi saudara. Apa yang mau dia beri untuk Tuhan? Apa yang saudara mau beri untuk Tuhan ketika kita gak berdaya? Apa yang saudara mau melayani Tuhan? Ketika Anda sekarang sehat, diberi umur yang panjang, diberkati lagi. Ayo ikut Tuhan. Katakan kiri kanan depan belakang, ayo ikut Tuhan. Jadi dalam rumah-rumah katakan, ayo ikut Tuhan. Jangan terlambat. Saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku. Ya. Jam 5 petang, sebentar lagi akan malam. Ya, matahari akan terbenam. Anda adalah pekerja Tuhan pukul 5 petang. Sebentar lagi akan datang malam. Anda tidak bisa melakukan apa saja, apapun ketika petang malam itu datang, gelap itu muncul. Dalam masa 1 jam itu cepat. Jangan terlambat. Jangan bersantai-santai saudaraku. Sahabat-sahabatku, nanti Anda nyesal saudara. Ketika tahu tiba-tiba Tuhan datang Anda tidak selamat, Anda akan menyesal. Penyesalan yang paling dalam adalah ketika Anda tidak selamat, tidak masuk surga, karena akan ada di dalam neraka atau dihukum selama-lamanya. Itu penyesalan yang amat sangat dalam kehidupan manusia. Anda terlambat naik pesawat terbang, ada pesawat yang berikutnya. Anda terlambat naik kereta api, ada kereta api berikutnya. Tapi kalau Anda tidak selamat, tidak ada lagi kasih karunia itu saudara. Selesai, finish. Anda terima hukuman selama-lamanya. Jangan sahabatku, jangan teman-temanku, jangan sampai seperti itu saudara. Dengar kata saya hari ini, Anda akan menyesal. Anda akan menyesal saudara. Anda akan menyesal. Kalau sudah seperti demikian saudara, selesai. Satu Korintus 2 ayat 9.
Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk manusia yang mengasihi Dia. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Inilah hal-hal yang saya katakan supranatural, a miracle, mujizat Allah atas hidup saudara dan saya. Orang-orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Anda tidak hidup karena situasi dalam kondisi yang ada. Tuhan bisa ciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Buat Anda dan saya terima berkat Tuhan, janji Tuhan di masa-masa ini. Katakan amin. Kita bertakan buat Tuhan, haleluya. Terima perkenanan Tuhan, amin. The favor of God turun atas saudara dan saya. Bulan Mei kita percaya dengan iman lebih baik bersama dengan Tuhan. Beri tangan buat Tuhan, haleluya. Ku mengasihimu. Mari kita pakai bateri. Yesus, kau penghibur bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Katakan ku mengasihimu, ku mengasihimu. Yesus, kau perlindungan bagiku. Saya undang para perjamuan kudus, teman-teman sahabatku maju ke depan. Kau beriku kelepasan, ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu. Yang di rumah-rumah siapkan perjamuan kudus. Karena hari ini kita akan makan perjamuan kudus. Di dalam kudus, ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saya berdoa buat setiap kita di tempat ini. Jemaat GBI Philadelphia Villa Horizon adalah orang-orang yang cinta Yesus sungguh-sungguh. Mari yang mau sungguh-sungguh berjalan dengan kita semua, dengan saya. Saya mau sungguh-sungguh. Kita semua. Ya. Kita semua, tidak terkecuali. Kalau engkau hari ini berpikiran masih main-main atau tidak mau sungguh-sungguh, masih ingin dengan kesenangan dunia, mari datang kepada Tuhan hari ini. Ada satu baharui komitmen di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, saya mau sungguh-sungguh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita diperhadapkan dengan perjamuan yang kudus. Ini perjamuan yang kudus.
tubuh dan darah Yesus adalah kudus. Lewat lambang roti dan anggur ini, lambang tubuh dan darah Yesus adalah kudus. Mari kita mau makan bersama-sama sehidangan dengan Tuhan Yesus pada hari ini dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Kalau ada dosa, pelanggaran, kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita mau bertobat sungguh-sungguh hari ini. Supaya Anda dan saya terima perkenanan Tuhan sebagai tanda meterai adalah tubuh dan darah Yesus pada hari ini. Dalam perjamuan yang kudus. Mari sahabat-sahabatku bangun hidup kita dengan Tuhan. Haleluya. Kita ada di pukul 5 petang. Sebentar lagi akan malam. Masing-masing berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni hamba-Mu jika ada dosa kesalahan hamba-Mu ini. Ampuni saya, kuduskan saya Tuhan. Dengan darah Yesus Kau tebus saya. Kuduskan pelayan-pelayan-Mu, pekerja-pekerja-Mu, jemaat-Mu, semua sahabat-sahabatku di tempat ini, yang juga di rumah-rumah. Kuduskan kami semua, kuduskan mereka Tuhan. Biar ada sesuatu yang baru pagi hari ini yang baik yang kami akan persembahkan kepada Tuhan yang boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, maka tubuh dan darah Yesus pada hari ini kami akan ada mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, miskin diperkaya. Tidak ada cara bukakan jalan yang baru. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tubuh dan darah-Mu Yesus. Tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus yang tercurah bagi kami. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan Allah kami. Layakkan kami Tuhan. Bersama-sama terima perkenanan daripada-Mu Tuhan. Kami boleh terima perkenanan Tuhan pagi ini dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Tuhan pasti buka jalan. Kau Tuhan pasti
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat Tuhan kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang hancur terpecah bagi kami. Oleh bilur-bilurmu sakit penyakit kami disembuhkan. Amin. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukurnya atau kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Hanya bagi Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kedua buka angkat tanganmu Tuhan. Surat terima urapan yang baru. Bulan Mei lebih baik daripada bulan yang lalu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, diberkatilah kuliahmu, sekolahmu, diberkatilah kedua tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tubuh jiwamu, rohmu sehat walafiat. Semua dalam keadaan yang baik. Perlindungan Tuhan sempurna atasmu dalam nama Yesus. Terima. Sama-sama katakan amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh duduk Bapak Ibu kasih Tuhan berkati kita. Ya. Saudara diberkati Tuhan. Nah, diberkati Tuhan, boleh bersorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan untuk menabur, mengembalikan milik Tuhan. Ya.
persembahan persepuluhanmu, ucapan syukur, saudara udah dapat amplop ya, saudara bisa masukkan ke sana. Atau saudara yang mungkin tidak bawa uang hari ini secara cash, saudara bisa mentransfer persepuluhanmu lewat rekening gereja. Ya, nah kalau saudara sudah bawa amplop, kita mau doa lebih dahulu sebelum kita memberi. Ya, memberi dengan sukacita, dengan iman. Ya, Tuhan terima kasih hari ini kami akan menabur, mengembalikan milik Tuhan, baik bentuk persepuluhan kami, ucapan syukur, kami memberi dengan sukacita, Tuhan sudah memberkati kami mengembalikan kembali untuk pekerjaan-Mu diperluas, kuduskan persembahan ini Tuhan dalam pemakaiannya, sehingga menjadi berkat buat gereja-Mu di tempat ini, juga untuk pekerjaan Tuhan di luar sana. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Mari kita memberi berganti gantian, jangan berdesak-desakan. Tuhan berkati kita semua. Selamat memberi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, dan sebentar kita akan mendengarkan kesaksian, mendengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara ya. Nanti tim multimedia bisa bantu untuk menampilkan beberapa pengumuman. Yang pertama tentunya terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Samuel Harnadi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, ibadah raya Minggu 16 Mei 2021 GBI Philadelphia Horizon Bekasi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Puri Marbun di 2 kali ibadah Bapak Ibu Saudara ya, jam 7.30 dan jam 10 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin beribadah secara onsite, kami mengundang Bapak Saudara untuk hadir bersama-sama beribadah. Nah, jikalau tidak memungkinkan oleh karena kondisi dan keadaan, Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikannya, mengikuti ibadah secara live streaming di Philadelphia Horizon Official ya, di YouTube Philadelphia Horizon Official. Berikutnya, tanggal 13 Mei 2021, Saudara, ibadah kenaikan. Siapa yang naik, Saudara? Oh, Tuhan Yesus ya. Jadi jangan sampai salah ya, Saudara. 13 Mei 2021, ibadah kenaikan GBI Philadelphia Horizon Bekasi jam 7.30 dan jam 10 ya. Kedua-duanya dilakukan secara online ya. Jadi tidak ada ibadah secara onsite di tempat ini, tetapi secara online di Philadelphia Horizon Official ya. Nanti akan melayani hambanya Bapak Pendeta Insinyur Niko Notora Harjo, Bapak Ibu Saudara. Ya, berikutnya Saudara kasih Tuhan, ada perubahan jam ibadah ya, ada perubahan jam ibadah mulai Juni 2021 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini mulai bulan depan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi diingat ada perubahan jam ibadah raya yang tadinya jam 7.30 tetap jam 7.30, ibadah raya yang kedua Bapak Ibu Saudara yang biasanya jam 10 berubah menjadi jam 9.30 ya. Jadi jangan sampai terlambat Bapak Ibu Saudara. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengikuti ibadah juga secara online, jangan lupa mulai bulan Juni ibadah sesi 1 tetap 7.30, tapi ibadah sesi 2 akan dimulai jam 9.30. Terus kami menghimbau untuk doa bersama di rumah masing-masing setiap hari
pada pukul 9 malam 21.00 Bapak Ibu Saudara. Dan kita terus mengikuti doa puasa bersama Bapak Ibu Saudara tanggal 13 April sampai tanggal 12 Mei nanti tahun 2021. Ada pokok doanya itu adalah keamanan NKRI, damailah Indonesia, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global dan pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta yang ketiga, ya. Berikutnya Saudara Gembala Jemaat dan seluruh pengerja GBI Philadelphia Horizon Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat Tuhan yang merayakan sepanjang bulan ini. Ayo berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ada baptisan air Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang Bapak Ibu Saudara bisa ikuti, yaitu hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 jam 9 pagi Saudara di GBI Philadelphia Harapan Indah 3 Bekasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin dibaptis juga boleh Saudara, segera mendaftar Saudara supaya Bapak Ibu Saudara bisa ikut dalam baptisan air nanti pada tanggal 29 Mei. Nah, ini untuk anak-anak muda khususnya. Mana anak-anak muda suaranya, berikan tepuk tangan dong. Kok yang berjiwa muda yang tepuk tangan ini ya? Anak-anak mudanya mana, berikan tepuk tangan dong. Yes, ya. Kembali akan diadakan Teen and Youth Service DIG, Delighting in God, ya. Dimulai pada Minggu tanggal 13 Juni ya. Jadi anak-anak muda tolong dicatat nih. Minggu tanggal 13 Juni jam 12. Mungkin tadi yang mikir, kenapa dirubah jadi jam 9.30 sekarang? Oh, karena ada ibadah anak muda ya. Anak-anak muda khususnya, ayo bawa teman-temannya. Kita akan sama-sama masuk dalam DIG ya. Doa pujian penyembahan dan pemuritan khususnya untuk anak-anak muda. Ya, yang masih berjiwa muda juga kami undang bersama-sama. Puji Tuhan Saudara ya. Selanjutnya Bapak Saudara, kami terus menghimbau gunakan masker dimanapun Bapak Saudara berada, jaga jarak satu sama lain dan terus memperkatakan Mazmur 91, hidup dalam doa, pujian dan penyembahan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang hari ini ingin memberikan persembahan via transfer, yang mungkin di rumah-rumah bisa foto ya, ada persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara bisa diberikan kepada kami di BCA dengan nomor account 521 07 14 512 ya 512 atas nama Yoselin Orlando. Atas persembahan Bapak Ibu Saudara kami mengucapkan terima kasih. Baik, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya berikan tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ya, saya bersyukur untuk hari ini kita boleh bersama-sama ibadah. Karena ibadah ini adalah kesempatan yang Tuhan masih berikan buat Anda dan saya bisa beribadah bersama-sama. Sementara mungkin di tempat lain tidak ada kesempatan untuk bisa beribadah secara onsite di tempat. Tapi Anda dan saya diberikan kesempatan oleh Tuhan beribadah di rumah Tuhan di tempat. Syukuri itu, pakai itu dengan baik. Amin. Ya. Ingatkan buat anak-anak muda, pemuda, bulan Juni ada ibadah pemuda, remaja, dengan temanya adalah pemuritan juga, ada pemuritan di situ. Karena Tuhan ingin saya mempersiapkan umat yang layak untuk masuk surga. Amin. Termasuk kita tentu ya semua, harus jadi murid. Ya, yang melihat Yesus naik ke surga adalah murid-murid. Kita harus jadi murid, supaya kita juga terangkat masuk surga. Ya, ingat baik-baik, jadi adik-adik yang pemuda persiapkan juga nanti bulan Juni, minggu kedua ya, bukan minggu pertama mulainya, minggu kedua hadir bersama-sama jam 12 siang. Yang kita jam 7.30 dan yang kedua 9.30. Yang di rumah-rumah ikut itu supaya jangan salah waktu. Ya. Oke, Tuhan berkati kita. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu kasih Tuhan. Arahkan hatimu kepada Dia. Yang di rumah-rumah, buka hatimu juga. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman, pulanglah dan terimalah berkat rahmat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuannya indah dan manis dengan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus.
bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita sekarang di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita semua percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua.